eventually test Michele. He's got Lamine Yamal, and Lamine Yamal into the roof of the net. Enough power to carry it past Michele Di Gregorio. And Kylian Mbappe marks his first Clasico. Very, very tight. More capital punishment for the second time in a week. Italia telah lama dikenal sebagai penghasil talenta penyerang hebat sekaligus menjadi ikonik dalam dunia sepak bola. Sebut saja Giuseppe Meazza dan Paolo Rossi sebagai contoh pemain legendaris. Setelah era keduanya, Italia tetap melahirkan sejumlah penyerang tajam yang juga menjadi ikon dalam dunia sepak bola di era 90-an. Siapa saja mereka? Filippo Inzaghi. Siapa yang tak kenal Filippo Inzaghi? Striker legendaris Italia yang dikenal dengan gaya bermain unik ini mampu mencetak gol dari berbagai momen tak terduga. Salah satu yang paling ikonik adalah saat final Liga Champions 2007 antara AC Milan kontra Liverpool. Inzaghi mencetak gol hanya dengan mengandalkan tubuhnya, setelah secara tak sengaja menghindari tendangan bebas Andrea Pirlo. Bahkan Sir Alex Ferguson pun pernah menyebutnya sebagai pemain yang terlahir offside, karena banyak golnya yang tercipta berkat kemampuan lepas dari jebakan offside lawan. Selain itu, Inzaghi menunjukkan kecintaannya terhadap Italia dengan hanya bermain untuk klub-klub Italia sepanjang karirnya. Di level internasional, ia juga mempersembahkan gelar juara dunia pada Piala Dunia 2006. Pria kelahiran Piacenza menjelma sebagai legenda dalam dunia sepak bola Italia. Tak banyak pemain yang bisa menyaingi keunikan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Inzaghi. Serginho, ecco lo scatto, reiterato, Malavese in Inzaghi 2-0. 2-0 per il Milan. Francesco Totti. Jika berbicara soal kesetiaan, tak bisa lepas dari sosok sang pangeran Roma, Francesco Totti. Ia seakan dilahirkan untuk menjadi maskot AS Roma, klub yang ia bela setia sepanjang karirnya hingga pensiun. Bahkan ia pernah mengatakan bahwa lebih baik mati daripada meninggalkan AS Roma. Sejak usia 17 tahun, Totti sudah menunjukkan kecintaannya pada AS Roma dengan bergabung di akademi klub tersebut. Dari sana, ia berkembang menjadi salah satu penyerang top Italia. Totti juga dikenal fleksibel dalam bermain di berbagai posisi lini serang. Salah satu momen ikoniknya adalah ketika pada tahun 2006, di mana pelatih Luciano Spalletti menempatkannya sebagai false nine di AS Roma. Totti tercatat sebagai kapten termuda dalam sejarah AS Roma, meraih ban kapten saat usianya baru 20 tahun. Kepercayaan yang diberikan oleh klub ibu kota ini dibayar lunas oleh Totti sepanjang karirnya. Salah satu pencapaian terbesar Totti adalah meraih Scudetto pada tahun 2001, yang membuat seluruh publik Roma merayakan hal tersebut. Media Italia pun memberinya julukan The King of Rome. Namun baginya, pencapaian terbesar lainnya adalah gelar juara dunia pada Piala Dunia 2006. Ia menjadi bagian dari tim nasional Italia yang meraih kemenangan di Jerman, sebuah gelar yang ia anggap sebagai penyempurna karir dan hidupnya. Luca Toni. Satu lagi striker Italia yang tak boleh terlupakan adalah Luca Toni. Karirnya mulai melejit saat bermain untuk Fiorentina, di mana ia menjadi capocannoniere dan meraih sepatu emas Serie A pada tahun 2006. Gelar individu tersebut membawanya ke Piala Dunia 2006 bersama skuad Marcello Lippi. Beruntungnya, Toni bisa merasakan kebahagiaan meraih gelar juara dunia bersama Gliazzurri, yang membuat namanya semakin dikenal luas. Bahkan legenda Bayern Munich, Franz Beckenbauer, tergiur untuk merekrutnya ke klub raksasa Jerman tersebut. Sebagai striker murni, Toni memiliki karakter permainan yang unik. Meski tak dikenal dengan kecepatan, ia cukup mahir dalam menempatkan posisi. Kelebihannya terletak pada duel udara dan kekuatan dalam menguasai bola. Selama karirnya, Toni telah mengumpulkan banyak gelar, termasuk 5 sepatu emas. Namun yang paling ikonik adalah gelar capocannoniere yang diraihnya pada tahun 2015 bersama Hellas Verona ketika ia mencapai di usia 38 tahun.
Roberto Baggio. Roberto Baggio dikenal dengan gaya rambut ikalnya yang panjang dan diikat, sebuah penampilan yang jarang ditemukan di sepak bola. Namanya mulai bersinar saat bermain untuk Fiorentina pada akhir 1980-an, sekaligus digadang-gadang oleh media Italia sebagai calon fantasista terbaik. Dengan 27 gol untuk timnas Italia dan menjadi satu-satunya pemain Azzurri yang berhasil mencetak gol di 3 edisi Piala Dunia, Baggio membuktikan dirinya sebagai mesin pencetak gol. Selain itu, ia juga dikenal dengan visi bermain yang tajam, kreativitas luar biasa, dan akurasi umpan yang memukau. Wajar jika ia dianggap sebagai master dalam tendangan bebas di Italia pada masanya. Selama karirnya, Baggio telah merasakan bermain di klub-klub besar seperti Fiorentina, Juventus, AC Milan, Inter Milan, serta beberapa tim seperti Bologna dan Brescia, yang juga terus merasakan keajaiban permainannya. Berbagai trofi pun sudah diraih oleh Baggio. Puncak karirnya pada Piala Dunia 1994, Baggio malah dikenang sebagai penyebab kegagalan Italia meraih gelar juara dunia ketika tendangan penalti saat melawan Brazil menjadi kenangan pahit bagi publik Italia. Meski demikian, Baggio tak ragu untuk meminta maaf, menyatakan penyesalannya, dan merasa berhutang pada sepak bola Italia. Ia tetap menjadi legenda di tanah Italia. Alessandro Del Piero. Setelah era Roberto Baggio, muncul seorang talenta muda bernama Alessandro Del Piero. Bagi para penggemar Juventus, Del Piero bagaikan dewa. Dedikasi dan pengabdiannya untuk klub ini tak ternilai harganya. Del Piero mungkin tak memiliki fisik tinggi besar seperti striker pada umumnya. Namun jika dilihat dari jumlah golnya, ia bisa disejajarkan dengan para striker top. Selama karirnya bersama Juventus, Del Piero mencetak 290 gol. Pemain dengan tinggi 173 cm ini bergabung dengan Juventus pada tahun 1993. Sejak muda, Del Piero tak ragu untuk belajar dari para senior seperti Roberto Baggio, Fabrizio Ravanelli, dan Gianluca Vialli. Karir puncak Del Piero berada di akhir 90-an hingga awal 2000-an, di mana ia meraih banyak gelar bersama La Spezia Signora. Tak hanya itu, kontribusinya untuk timnas Italia juga tak terlupakan. Di usia 32 tahun saat Piala Dunia 2006, ia masih menjadi pemain penting yang membantu Italia meraih gelar juara dunia. Gol krusialnya di semifinal melawan Jerman menjadi kunci kemenangan Italia menuju final. Selain prestasinya sebagai pesepak bola, hal lain yang tak terlupakan dari Del Piero adalah kesetiaannya. Selama 19 tahun, ia hanya membela satu klub, Juventus. Ia bahkan rela bertahan bersama Juventus, meskipun klub tersebut terdegradasi akibat kasus Calciopoli. Del Piero bukan hanya simbol bagi Italia dan Juventus, tetapi juga contoh teladan dalam hal dedikasi.